Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Jabatan atau posisi eksekutif apa yang diincar oleh putra bontot dari Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep? Pertanyaan soal ini atau teka-teki soal ini kelihatannya sudah mulai terjawab ya. Kelihatannya Kaisang Pangarep itu mengincar posisi sebagai eksekutif di DKI Jakarta atau sekarang namanya Daerah Khusus Jakarta. Sebagai apa? Sebagai calon wakil gubernur. Itu setidaknya yang tergambar dalam unggahan dari seorang pesohor Raffi Ahmad dan juga ketua harian dari partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dua-duanya itu tadi malam mengunggah eh, foto atau poster yang sama, yakni poster Kaisang Pangarep itu bersama dengan keponakan Prabowo Subianto, ya Budi Satriojiwandono. Ini eh, yang digadang-gadang dia akan menjadi gubernurnya, dan sementara kemudian Kaisang Pangarep itu menjadi wakil gubernurnya. Disebutkan itu disebutnya For Jakarta 2024. Jadi dan ada foto keduanya. Foto ini ramai dikomentari karena diunggah di akun official @Raffi Nagita 1717. Dan selain itu juga di akun media sosial dari Dasko. Nah, ini saya kira kali ini cukup serius ya, kalau yang mengunggah itu Raffi Ahmad dan Dasko. Kenapa? Karena sebelumnya ini kan kita menduga-duga kemana Kaisang ini. Nggak mungkinlah dia kemudian tidak mengincar jabatan apapun, karena seperti pada beberapa waktu yang lalu, jauh sebelumnya ketika masih belum masuk ke kancah politik itu kan eh, Kaisang Pangarep ini pernah dibocorkan oleh kakaknya Gibran bahwa dia mau masuk ke dunia politik, dan jabatan yang diincarnya itu di posisi eksekutif. Nah, jadi bukan di legislatif. Kalau kemudian dia menjadi ketua partai PSI, kan dia juga tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif karena targetnya fokus ke eksekutif. Pada waktu itu ya banyak menduga dia akan menjadi wali kota Solo menggantikan Gibran. Gibran pada waktu itu masih belum disebut-sebut akan menjadi calon wakil presiden. Dia masih diproyeksikan akan menjadi gubernur di DKI Jakarta atau di Jawa Tengah. Dan pernah juga Kaisang dicandain oleh Gibran yang kemungkinan dia menggantikan posisinya di Solo sebagai wali kota Solo. Bersama dengan itu kan isu bahwa dia akan masuk ke Solo itu hilang karena muncul kabar bahwa Kaisang itu katanya mengincar posisi bupati di Sleman. Ini karena Sleman ini adalah tempat asal dari istrinya Erina Gudono. Tetapi eh, tanda-tanda bahwa Kaisang itu serius untuk mengincar jabatan eksekutif itu mulai muncul ketika sejumlah relawan dari PSI itu memasang baliho Kaisang Pangarep di Depok. Pada itu rame ya, pemasangan ini karena serius dipasang balihonya, bahkan juga sudah dibentuk tim pemenangan Kaisang, ini antara lain pada waktu itu tokohnya Ade Armando, ya, ini politisi PDIP, dan juga Profesor Hamdi Muluk, ini seorang profesor dari Universitas Indonesia yang dikenal sebagai pendukungnya Pak Jokowi. Kaisang sendiri ketika ditanya wartawan, dia mengaku bahwa dia cukup serius karena kata dia foto yang dipajang itu, materi foto yang dijadikan baliho itu katanya berasal dari dia, ya dia berikan pada para kader PSI dan kemudian dipasang menjadi baliho di sejumlah ruas di kota Depok. Pada waktu itu cukup mengejutkan ya, kenapa kok Kaisang itu memilih Depok, karena Depok ini kan dikenal sebagai daerah kekuasaannya dari PKS, karena PKS kan sudah 4 periode menjadi wali kota Depok. Tapi kemudian ternyata niat Kaisang untuk mengincar posisi sebagai wali kota Depok itu ternyata nggak serius-serius amat begitu. Dan belakangan kemudian muncul isu kemarin ketika kemudian relawan nasional pendukung Prabowo Gibran itu pagi itu mengambil formulir
pendaftaran untuk calon wali kota di Bekasi. Ini yang diambil adalah formulir dari PKB. Jadi tetap di lingkungan di sekitar Jabodetabek ya, dari Depok kemudian ke Bekasi. Tetapi sampai waktu daftar pengembaliannya itu deadline waktu pengembalian habis, ternyata formulir itu tidak dikembalikan ya. Jadi Kaisang batal maju sebagai calon wali kota di Bekasi. Tapi saya kira kemarin itu kan memang bukan Kaisang sendiri yang memerintahkan memerintahkan eh, untuk mengambil formulir itu, karena itu adalah inisiatif dari relawan Prabowo Gibran. Nah, setelah surut rame-rame soal rencana pencalonan di eh, Bekasi, kemudian muncul isu yang sama juga ini di Surabaya. Bahkan di Surabaya itu sudah banyak sekali poster-poster dari Kaisang yang bertebaran di berbagai sudut kota gitu, dan dia dijagokan dia akan maju menjadi calon wali kota Surabaya. Jadi ini banyak sekali ya rencananya, tadi dari Depok, dari Bekasi, dari kemudian pindah ke Surabaya begitu. Tapi saya kira memang dari semua itu kayaknya kok rada nggak matching gitu ya. Kenapa yang diincar Depok, Bekasi atau Surabaya? Kalau Solo masih masuk akal. Tetapi saya kira sebenarnya target dari Kaisang itu pasti bukan lagi kepala daerah tingkat 2, tapi kepala daerah tingkat 1, dan tingkat satunya itu harus prestisius gitu. Kenapa? Karena kan belajar dari pengalaman kakaknya ya ini Gibran Rakabuming, kan toh dia bisa lompat ke nasional dari seorang wali kota dan kemudian menjadi calon wakil presiden dan terpilih. Ini kan dan kemudian sementara kakak iparnya yakni Bobi Afif Nasution ini sekarang dia yang masih menjadi wali kota di Medan mengincar jabatan yang lebih tinggi lagi sebagai gubernur Sumatera Utara. Masa dia wali kota. Jadi setidaknya ya harus posisinya sebagai di daerah tingkat 1. Nah, kalau toh menjadi wakil gubernur tapi itu di Jakarta, itu kan juga jabatan yang cukup prestisius. Nah, saya menduga kali ini nggak main-main lagi seperti sebelumnya ya, seperti yang di Depok. Depok itu sebenarnya cukup serius karena PSI. Kemudian seperti yang terjadi di Bekasi atau di Surabaya yang juga tidak tidak itu hanya juga berasal dari relawan. Karena apa? Saya anggap ini serius karena yang posting ini adalah Raffi Ahmad, ini dikenal sebagai Sohib dan juga partner bisnis dari Kaisang. Karena Kaisang ini kan tercatat menjadi komisaris di Rans Corporation, ini perusahaan milik Raffi Ahmad, dan dia juga punya saham di situ. Ini di situ kan bukan hanya Kaisang Pangarep tapi juga Menteri Pemuda dan Olahraga ya, yang di situ di Dito Aryo Tejo itu yang juga dia menjadi komisaris di eh, Rans Corporation ini. Jadi kalau kemarin banyak orang bertanya-tanya kenapa Dito ya yang masih sangat muda dan juga ini di Golkar bukan tokoh senior begitu, kok tiba-tiba bisa dicalonkan menjadi menteri. Saya kira pasti ada kaitannya ini dengan kedekatan dengan Kaisang Putra Bontot dari Pak Jokowi. Nah, itu dari sisi hubungannya dengan Raffi. Jadi dia pasti Raffi tidak sekedar bercanda seperti itu. Apalagi kalau kemudian ini hal yang sama juga diunggah oleh Dasko. Ini Dasko adalah ketua harian dari Partai Gerindra, dan Budi Jiwandono ini memang dalam beberapa bulan terakhir ini kalau kita amati tampaknya dia memang menjadi salah satu kandidat dari Gerindra yang disiapkan untuk mengisi posisi sebagai gubernur DKI Jakarta. Namanya banyak disebut-sebut, dan dari sisi hubungan dengan Prabowo dan kemudian posisi dia di partai, dan juga sekarang ini kan dia sudah menjadi anggota DPR di legislatif, jadi rasanya memang tidak terlalu mengejutkan kalau kemudian Budi Jiwandono ini yang diajukan oleh Gerindra sebagai calon gubernur untuk DKI Jakarta, untuk Jakarta maksud saya. Ini masih sulit, masih nyebutnya DKI Jakarta saja, atau sebenarnya memang masih paling layak jadi ibu kota memang Jakarta, jadi IKN agak sulit saya menyebutnya begitu ya. Ini soal kebiasaan saja sesungguhnya.
Di luar Budi ini kan ada nama Saras ya. Saraswati ini putra ini sepupu juga dari Budi, yakni putra dari Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandung Prabowo yang juga sekarang menjadi politisi Partai Gerindra. Nah ini menarik sih kalau pasangan ini yang diajukan karena Kaisang dan Budi ini kan mewakili representasi anak-anak muda begitu ya. Looknya juga muda. Tetapi orang kemudian jadi teringat lagi bahwa ini tidak ada sekedar memasangkan begitu saja antara Budi dengan Kaisang, tapi ini kelihatannya ada perpanjangan dari desain Pilpres 2024 kemarin karena kan pada Pilpres 2024 Prabowo itu all out didukung oleh presiden. Nah, sekarang kalau kemudian nantinya betul terwujud pasangan antara Budi dengan Kaisang ini yang merupakan pengulangan dari Pilpres 2024. Ponakan Prabowo berpasangan dengan adiknya Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Jadi kalau kemarin itu Pak Jokowi bisa all out, sekarang tentu dengan pasangan semacam itu ya Prabowo dan Gibran, pasangan presiden dan wakil presiden juga bisa all out mendukung pasangan Budi dan Kaisang. Kenapa? Karena pada pilkada serentak nanti pada 27 November 2024 itu kan keduanya sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Prabowo dan Gibran itu akan dilantik pada tanggal 20 Oktober. Jadi ini saya kira kali ini bukan isu yang main-main gitu yang kemudian hanya semacam test the water. Kalau yang terjadi di Depok, di Bekasi, dan kemudian di Surabaya, saya kira cuman test the water atau how deep the water, seberapa dalam air gitu. Tapi kalau di Jakarta ini tidak main-main. Kenapa? Karena Jakarta ini ya, posisinya sangat strategis. Apalagi kemudian nanti akan ada wilayah aglomerasi ya, dan Jakarta saya kira tentu akan menjadi backbone atau jadi tulang punggung utama. Aglomerasi itu kan terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Jabodetabek, Jabur, susah banget. Pokoknya namanya seperti itulah ya yang akan menjadi daerah aglomerasi dan itu siapa yang akan mengelola wilayah itu nantinya akan diserahkan kepada presiden. Jadi kalau dalam rancangan sebelumnya, dalam rancangan RUU DKJ, daerah khusus Jakarta itu aglomerasi pada waktu itu akan di bawah supervisi dari wakil presiden. Nah, kalau wakil presiden kan berarti ini ya Gibran yang akan memimpin. Tetapi kemudian DPR, Badan Legislasi di DPR menyepakati bahwa tidak diserahkan kepada wakil presiden, tapi diserahkan sepenuhnya kewenangan untuk menunjuk siapa yang akan menjadi mengetuai atau mensupervisi aglomerasi, ya itu diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Ya bisa saja kemudian Pak Prabowo menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran. Tapi saya kira terlalu riskan kalau Pak Prabowo menyerahkan kepada Gibran karena dengan cara seperti itu Gibran itu akan sangat berkuasa. Karena bagaimanapun juga kan perekonomian Indonesia, peredaran uang di Indonesia itu ya ada di wilayah ini, wilayah aglomerasi atau Greater Jakarta gitulah kita bisa menyebutnya. Tetapi kalau kemudian di situ ada pasangan keponakan Pak Prabowo dan juga kemudian adiknya Gibran ya relatif aman karena ini akan semua akan dikendalikan oleh dinasti keluarga ini begitu ya, keluarga dinasti keluarga Prabowo, dinasti keluarga Jokowi, dan ini kita sebut juga meskipun ini belum jadi, ini semacam embrio dinasti keluarga dari Prabowo. Nah, Anda pasti bertanya-tanya, bagaimana dengan syaratnya? Apakah Kaisang ini sudah memenuhi syarat? Nah, ini menarik ini diskusinya. Kalau dari sisi aturan perundang-undangan, Kaisang itu belum memenuhi syarat usia sebagai calon kepala daerah di level provinsi. Kalau untuk kabupaten dan kota, dia sudah memenuhi syarat. Kaisang itu lahir pada 25 Desember 1994. Jadi nanti pada 27 November itu dia belum genap berusia 30 tahun. Ini kan aturannya itu mewajibkan gubernur dan wakil gubernur minimal itu berusia 30 tahun, sementara kalau untuk bupati dan wali kota serta wakil bupati dan wakil wali kota itu minimal berusia 25 tahun. Jadi untuk level kota dan kabupaten Kaisang sudah memenuhi syarat. Tapi kalau untuk
level provinsi belum. Itu kan aturan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi sekali lagi Kaisang itu belum memenuhi syarat. Tapi apakah dengan begitu berarti Kaisang batal dan tidak bisa maju pada Pilkada Jakarta? Ya, Anda pasti tentu masih ingat bagaimana dengan pengalaman dari eh, Gibran. Karena Gibran kan juga sesuai dengan aturan Undang-Undang Pemilu, dia juga belum memenuhi syarat ya, karena usia dia pada waktu itu kan belum memenuhi syarat 40 tahun. Tapi kita tahu kan kemudian melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi yang pada waktu itu masih dipimpin oleh pamannya Anwar Usman, itu kemudian ada seorang mahasiswa di Solo yang mengajukan gugatan judicial review yang memungkinkan kemudian Gibran maju menjadi calon wakil presiden dari Prabowo, karena norma 40 tahun itu kemudian diubah dengan ada ketentuan tambahannya bahwa dengan syarat dia pernah menjadi atau sedang menjadi kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan atau pilkada. Jadi saya kira pola yang sama itu bisa dilakukan oleh Kaisang. Jadi kalau betul kemudian Kaisang itu akan maju menjadi calon wakil gubernur di Jakarta, itu berpasangan dengan calon gubernurnya Budi Jiwandono, maka ya ini jangan terkejut, dalam beberapa hari ini akan ada gugatan judicial review berkaitan dengan aturan untuk pilkada ya. Dan siapa yang mengajukan bisa dicari ya. Apakah mungkin juga polanya akan ada mahasiswa dari Solo lagi? Saya kira mungkin nggak plak ketiplak begitulah ya, menjiplaknya gitu. Mungkin cari cara lain gitu atau modus lain. Bisa saja misalnya mengajukan gugatan itu kader PSI. Tapi mungkin kalau kader PSI terlalu mencolok gitu ya, ya mungkin bisa dicari anak muda lah, anak muda dari Jakarta atau dari mana yang mengajukan gugatan itu dengan alasan tadi bahwa usia muda ini sangat penting untuk diberi kesempatan, karena nanti akan ada terkesan ada diskriminasi gitu kalau yang belum usia 30 tahun itu tidak boleh maju, dan kemudian akhirnya di Mahkamah Konstitusi itu akan menyetujui itu, dan kita bisa bayangkan kira-kira hasilnya seperti hasil gugatan Pilpres kemarin. Ada yang dissenting opinion, tetapi yang dissenting opinion itu tetap juga jumlahnya hanya sedikit, mungkin bisa posisinya 5-4 atau 6-3. Oh, nggak bisa ya, karena dalam kasus ini karena ada kepentingan eh, eh, Kaisang, jadi ada konflik of interest. Mungkin dalam kasus ini Anwar Usman tidak boleh mengikuti persidangan gitu ya, tidak boleh ikut bersidang. Jadi posisinya tinggal 8 hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi mungkin aja posisinya bisa 5-3 ya, kalau sama persis seperti pada keputusan gugatan Pilpres kemarin. Karena itu kalau memang serius ya Kaisang akan maju menjadi calon wakil gubernur di Jakarta, maka ya nggak ada halangan apapun. Kalau toh ada undang-undangnya itu bisa diubah. Nah, kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa Kaisang mengincar Jakarta dan bersedia menjadi wakil? Saya kira bisa aja dinilai ini dianggap sebagai proses magang ya begitu, karena kalau dia langsung menjadi calon gubernurnya juga terlalu mencolok, karena beda dengan Gibran kan, Kaisang ini belum pernah punya pengalaman sama sekali menjadi eksekutif gitu. Kalau Gibran kan lumayan lah pernah menjadi wali kota, walaupun hanya ya 2 tahun sekian gitu, belum sampai separuh periode 5 tahun gitu. Tapi kalau Kaisang kan belum ada sama sekali, jadi bisa aja dia sekarang ini cukup menjadi wakil gubernur Jakarta, dan ini sebagai semacam batu lompatan buat dia untuk mengincar jabatan yang lebih tinggi lainnya. Kalau ini terwujud, maka akan sempurna ya skenario dari dinasti Presiden Jokowi, karena semua kebagian anak, menantu, dan cucu itu semua kebagian anak dua-duanya, yakni Gibran sudah mendapat posisi sebagai wakil presiden dan nantinya Kaisang menjadi wakil presiden, sementara menantu Bobi itu menjadi gubernur Sumatera Utara. Kita tidak tahu apakah menantu-menantu yang lain, misalnya istrinya Kaisang juga dan istrinya Gibran juga akan ikut-ikutan. Saya kira mungkin untuk terutama istrinya
Gibran tidak mungkin. Tetapi, istrinya, Kaisang, Erina Gudono ini bisa juga maju juga karena kan sebelumnya namanya juga sempat disebut-sebut menjadi calon untuk, calon bupati di kampung halamannya di Sleman, Yogyakarta. Pada waktu itu yang mengusulkan malah dari Gerindra. Sementara, Kahiyang, istrinya Bobi kemana? Pada waktu itu kan Bobi menyatakan bahwa kemungkinan juga istrinya akan maju begitu ya, tapi belakangan dia menyatakan itu hanya bercanda saja. Nah, yang juga, ini saya kira juga yang jadi pertanyaan kalau betul kemudian dipasangkan dengan, Budi Jiwandono, keponakan dari, Prabowo Subianto, ya maka orang mau tidak mau akan, melihat Prabowo itu memang betul-betul makin menunjukkan dia satu paket dengan, Jokowi dan kemudian dia membantu Jokowi dalam mewujudkan, dinastinya. Jadi kurang apa lagi, buat Pak Jokowi, apa jadi saya kira mungkin dengan cara seperti itu akan semakin meyakinkan Pak Jokowi betul-betul bahwa Pak Prabowo itu adalah figur yang bisa dia percaya untuk menitipkan anak menantunya dan juga menitipkan masa depan dinastinya. Saya Sebenarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.